Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan jelasin tentang Ether Channel ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi untuk pertama-tama aku akan jelasin konsep Ether Channel ya. Kita seperti biasa akan belajar menggunakan contoh kasus ya teman-teman. Sebelumnya kita tulis dulu di sini Ether Channel. Oke teman-teman, di sini kita masukin topologinya. Misalkan di sini kita punya dua switch aja. Oke, kalau udah ini kita ganti namanya dulu. Misalkan ini switch 1, ini switch 2. Oke teman-teman, kita coba hubungkan dulu ya teman-teman. Kita hubungkan, lalu kita hubungkan lagi ya teman-teman, dua kabel berarti. Nah, untuk menghubungkan dua kabel itu kan biasanya salah satunya diblokir ya teman-teman, kalian tahu itu. Kita coba tambahkan satu kabel lagi. Nah teman-teman, artinya di sini ada tiga kabel yang terhubung, berarti ada dua port yang mati dan satu port yang menyala ya teman-teman. Kita hapus dulu label FA nya ini ya teman-teman, biar kelihatan warnanya ini. Kita ke menu option, preference, terus kita uncheck list yang always show port label in logical workspace ya teman-teman. Ini teman-teman, di sini udah kelihatan ya teman-teman warna-warnanya. Bisa terlihat kalau di sini ada dua port yang terblokir ya teman-teman, dan satunya menyala. Kita coba tambahkan satu kabel lagi ya teman-teman. Lalu kita fast forward time ya teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman, 3 port mati dan satu portnya nyala ya teman-teman. Misalkan bandwidth antara switch itu kita butuh 400 mega, karena hanya satu port ini yang menyala. Itu jadi yang di bandwidthkan itu 100 mega teman-teman. Nah untuk menyalakan 3 port ini dan disatukan kembali gitu, itu membutuhkan yang namanya Ether Channel ya teman-teman. Teman-teman tahu kalau port kedua ini nyala, itu dapat terjadi yang namanya looping. Maka dari itu 4 port ini, nah ini akan kita satukan. Jadi port 1 sampai 4 itu jadi satu port itu. Port 1 sampai 4 akan disatukan. Itu akan menjadi Ether Channel ya teman-teman. Nah, karena keempatnya ini aktif nanti, maka bandwidthnya itu menjadi 400 mega. Ether Channel itu menyatukan kabel-kabel ini ya teman-teman, tadi seperti yang dijelaskan. Seperti 4 port ini akan menjadi satu port ya teman-teman. Mungkin secara fisik ini emang terlihat seperti 4 kabel, namun secara sistem ini itu menjadi satu kabel ya teman-teman, karena kabelnya disatukan. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar konfigurasi Ether Channel-nya ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, Ether Channel itu adalah menyatukan beberapa kabel di sini menjadi satu ya teman-teman. Nah, untuk Ether Channel sendiri itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Kita tulis aja di sini ya. Ada LACP. Nah, LACP ini itu open standard ya teman-teman. Nah, ini itu artinya misalkan switch Cisco ketemu switch yang bukan Cisco gitu, berarti LACP ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada PAGP. PAGP ini itu khusus Cisco ya teman-teman. Jadi kalau switch Cisco ketemu switch Cisco itu PAGP. Tapi kalau Cisco ketemu Cisco itu juga bisa LACP ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada layer 3 yang nanti akan kita pelajarin ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi LACP dulu ya teman-teman. Sebelum itu kita harus terangkan semuanya ya teman-teman. Tapi kita coba nyalain lagi label-label portnya, interface-nya ya teman-teman. Option, preference yang always show port label in logical workspace, kita checklist. Kita exit. Di sini udah kelihatan ya teman-teman. Di sini ada FA01 sampai FA04 di sini juga. Nah ini kita terangkan semuanya teman-teman. Masuk ke CLI. Enable conf interface range FA01 sampai 4. Switch port mode terang. Oke, udah. Kita terang juga di switch yang satunya. Sama ya teman-teman kayak tadi. Enable config interface range FA01 sampai 4. Switch port mode terang. Oke, udah ya teman-teman. Kita coba exit. Nah teman-teman, kita
konfigurasi LACP-nya di switch yang ini dulu ya teman-teman, di switch 2. Langsung aja ya teman-teman, konfigurasi LACP kita ketikkan channel group. Nah, kita tanda tanya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan 1 sampai 6, berarti kita bisa membuat 6 channel group ya teman-teman. Di sini kita ketikkan 1 aja karena kita mau membuat 1 channel group aja. Terus kita tanda tanya lagi, kita ketikkan mode, kita tanda tanya lagi. Nah, teman-teman, ini kita besarin dulu. Nah, di sini itu ada aktif ya teman-teman, ini itu untuk LACP, dan di sini juga ada pasif ya teman-teman, sama untuk LACP. Nah, kalau auto dan disable ini untuk PAGP ya teman-teman. Nah, aktif sendiri itu kan artinya mengajak ya teman-teman, sedangkan kalau pasif itu menunggu. Nah, misalkan switch 2 ini mengajak switch 1, pakainya yang aktif ya teman-teman, itu artinya kan mengajak, berarti mengajak untuk menjadi LACP. Nah, kalau pasif itu berarti menunggu diajak teman-teman. Nah, di sini kita di switch 2 kita pakai mode aktif ya teman-teman. Nah, di sini kita enter. Oke, sudah ya teman-teman. Kita coba setting di switch 1. Sama ya teman-teman, seperti tadi. Channel group 1 mode. Nah, di sini kita mode pasif ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau misalkan sama-sama aktif gitu ya teman-teman, modenya sama-sama mengajak, itu sama tetap jadi LACP gitu ya teman-teman, jadi gitu. Kalau mengajak sama mengajak ya jadi lah, tapi kalau pasif sama pasif, menunggu sama menunggu ya menunggu teman-teman, hasilnya nggak jadi gitu. Nah, di sini di switch 1 kita mode pasif aja, enter. Oke, udah. Nah, teman-teman, di sini kelihatan ya teman-teman jadi merah. Kita coba fast forward time. Nah, di sini udah jadi hijau ya teman-teman. Itu artinya konfigurasi Ether channel LACP-nya sudah berhasil ya teman-teman. Ini berarti 4 port ini itu yang tadi itu sudah menjadi satu ya teman-teman. Jadi bandwidth antar switch-nya itu 400 MB teman-teman, karena satu port itu kan 100 MB. Nah, ini ada 4, jadi 100 kali 4 itu berarti ada 400 MB. Jadi ya teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut konfigurasi Ether channel yang PAGP ya teman-teman. Ini yang PAGP. Nah, kita coba tambahkan dulu switch-nya. Kita tambahkan switch multi-layer ya teman-teman. Kita misal tambahkan di sini aja. Nah, kita hubungkan. Kita pakai 3 kabel ya teman-teman. Oke, seperti biasa pertama-tama kita terangkan dulu ya teman-teman, di sini dari FA05 sampai 7. Enable config interface range FA05 sampai 7, switch port mode terang. Oke, sudah. Kita active dan kita coba kita langsung setting Ether channelnya aja teman-teman. Oke, di sini kita langsung tekan channel group, karena tadi yang satu itu udah dipakai untuk FA01 sampai 4 ya teman-teman. Jadi untuk ini kita pakai channel group 2 ya teman-teman. Setelah itu mode, coba tanya-tanya. Aku kesain dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk PAGP itu ada auto dan disable ya teman-teman. Nah, kalau auto itu artinya menunggu ya teman-teman. Nah, sedangkan disable itu mengajak. Jadi kalau misal auto sama auto, menunggu sama menunggu, ya nggak akan jadi sama-sama menunggu jadinya teman-teman. Nah, kalau disable sama disable sama-sama mengajak itu ya akan jadi gitu teman-teman, karena sama-sama mengajak. Nah, kalau misalkan auto ketemu disable, jadi menunggu ketemu mengajak, atau disable ketemu auto, yaitu mengajak ketemu menunggu, ya akan jadi ya gitu teman-teman. Jadi di sini kita pakai mode disable aja teman-teman. Oke, sudah. Dan kita setting di yang switch satunya teman-teman, yang multi layer switch ini. Enable config. Nah, di sini kan FA01 sampai 3 ya teman-teman. Jadi kita masuk dulu ke interface range FA01 sampai 3, switch port mode terang. Nah teman-teman, di sini keluar comment rejected ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu di switch multi-layer itu kita harus setting encapsulation ya teman-teman. Jadi kita ketikkan dulu switch port terang,
encapsulation F1Q. Oke, kita enter, baru kita klik switch port mode terang. Oke, di sini sudah mode terang ya teman-teman. Kita langsung setting untuk enter channelnya. Kita ketikkan channel group 2 mode, di sini kita pakai disable aja ya teman-teman, sama-sama mengajak. Kita enter. Nah, di sini kita coba lihat ya teman-teman. Kita fast forward time. Di sini sudah sama-sama menyala ya teman-teman. Supaya lebih kelihatan, kita matiin labelnya, interface-nya itu option preference dan checklist yang ini ya teman-teman, yang always show port label in logical workspace. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman kalau sudah nyala semua portnya. Nah, di sini kita coba lihat header channelnya ya teman-teman. Kita ketikkan do show header channel summary. Nah teman-teman, di sini bisa kelihatan kalau port 2 atau header channel 2 ya teman-teman, channel group 2 itu SU ya teman-teman. Nah, S itu artinya layer 2, sedangkan U itu in use, jadi artinya layer 2 in use gitu ya teman-teman. Di sini pakai protokol PAGP dan portnya itu FA01, 2, dan 3 ya teman-teman. Nah, kita coba lihat di switch satunya. To show header channel summary. Di sini bisa kelihatan ya teman-teman, buat yang header channel atau channel group 1 port 1 itu SU ya teman-teman, artinya layer 2 in use, dan ini pakai protokol LACP dan portnya itu FA01 sampai FA04, dan sedangkan yang header channel atau channel group 2 itu juga SU, artinya layer 2 in use, tapi protokolnya di sini PAGP ya teman-teman, dan ini dari interface FA05 sampai FA07 gitu ya teman-teman. Teman-teman, jadi karena ini memakai 3 kabel aja, berarti bandwidth antara switchnya itu ya 300 MB teman-teman, karena portnya itu kan 100 MB ya teman-teman, sama seperti yang tadi di sini portnya itu 100 megabit ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk yang terakhir adalah tentang enter channel layer 3 ya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk LACP dan PAGP ini khusus untuk yang layer 2 ya teman-teman. Nah, kalau untuk layer 3 ini itu nanti ada sendiri teman-teman. Ini itu bentar, ini untuk layer 2 itu ada LACP dan PAGP. Nah, kalau di layer 3 itu hanya ada on ya teman-teman. Ini hanya untuk layer 3. Nah, di sini kita akan coba tambahkan switch-nya teman-teman. Di sini kita coba tambahkan switch multi layer-nya. Kita hubungkan menggunakan 3 kabel ya teman-teman, sama seperti tadi. Nah oke teman-teman, kita coba nyalakan dulu label interface-nya ya teman-teman, FA-nya. Oke teman-teman, di sini sudah keluar. Nah teman-teman, untuk switch multi layer ini itu tidak perlu diterang ya teman-teman, tidak harus diterang, karena untuk terang itu cuma ya untuk layer 2 aja teman-teman yang harus diterang. Kalau multi layer ini itu harus diterang teman-teman. Nah, kita nanti akan masukkan IP sebagai gantinya teman-teman. Di sini kita kasih nama dulu ya teman-teman. Misalkan ini multi layer switch 1 dan ini multi layer switch 2. Oke, kita akan tulis dulu di sini. Misal kita di sini pakai IP-nya 10 titik 1. Oke teman-teman, yang titik 1 kita pakai untuk yang multi layer 1 ya. Di sini yang 10 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke multi layer 1. Di sini kita masuk dulu ya teman-teman, enable config. Kita masuk ke interface. Di sini kan tadi udah 1 detik ya teman-teman, berarti ini 456. Interface range FA04 sampai 6. Nah ini kita no switch port. Nah teman-teman, no switch port ini itu artinya untuk mendisablekan interface FA04 sampai FA06 ya teman-teman, agar kita bisa konfigurasi IP-nya. Kita enter. Nah teman-teman, kita konfigurasi header channelnya dulu ya teman-teman. Kita ketikkan channel group. Dan di sini karena tadi kan yang ini channel group 2 udah dipakai FA01 sampai 3, di sini kita pakai yang channel group 3 aja misalkan. Terus mode kita coba tentang di sini.
teman-teman. Di sini kalau aktif sama pasif itu kan untuk LACP dan auto, dan disable itu untuk PAGP. Dan di sini kita pakai yang on ya teman-teman. Langsung aja kita on, terus kita enter. Nah, kita masuk ke interface PO3, itu artinya kita masuk ke interface port ether channel atau channel group yang ketiga teman-teman. Enter. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. IP address 10.10.10.1, terus kita masukkan subnet masuknya 255.255.255.0. Udah, kita enter. Udah selesai, kita coba setting di switch multilayer yang kedua ya teman-teman. Sama seperti tadi settingannya. No. Enable. Config. Interface itu FA01 sampai 3 teman-teman. Interface range FA01 sampai 3. Di sini kita switch port sama seperti tadi ya untuk mendisablekan interface FA01 sampai 3 agar kita bisa konfigurasi IP. Di sini kita langsung buat aja header channelnya, kita langsung konfigurasi header channel. Kita buat channel group 3 mode on ya teman-teman, karena ini layer 3 teman-teman. Karena di layer 3 itu modenya on ya teman-teman, dan on ini hanya bisa dipakai untuk layer 3 seperti yang tadi udah dijelaskan di awal. Ini kita juga masuk ke interface PO3 atau interface port header channel atau channel group yang ketiga teman-teman. Kita enter, kita masukin IP address-nya 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Nah, oke, udah ya teman-teman. Di sini kita forward ya teman-teman. Dan di sini masih ada yang oranye ya teman-teman. Kita coba cek. Show header channel summary. Nah, di sini udah kelihatan teman-teman kalau grup 3 atau channel group 3 itu channel 3 ya teman-teman. Ini channel 3 itu di sini RU ya teman-teman. Nah, R itu artinya layer 3 dan U itu in use ya teman-teman. Jadi artinya layer 3 in use. Nah, ini protokolnya kosong karena tadi kita cuma pakai on. Itu mode yang cuma bisa di layer 3 teman-teman, dan di sini portnya ada FA01 sampai 3. Kita coba lihat di switch yang satunya. Multilayer switch yang satunya teman-teman. Di sini pastikan do show header channel summary. Nah, di sini untuk yang grup 3 port channel 3 ya teman-teman, itu udah RU ya teman-teman. Artinya layer 3 in use, protokolnya kosong karena kita tadi pakainya mode on yang cuma untuk layer 3 itu, dan interface-nya FA04 sampai FA06 ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan di sini itu punya aku ada yang nggak nyala ya teman-teman, ada yang masih orange, belum hijau. Nah, itu kalian misal ada port atau interface kalian yang masih orange, kalian coba aja simpan dulu file Cisco-nya, nanti kalian close dulu, disimpan, nanti kalian masuk lagi, terus kalian fast forward time ya teman-teman sampai nanti hijau semua ya teman-teman. Kalian bisa coba supaya ininya hijau semua ya teman-teman nyalanya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup segitu aja ya dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.